Oke, what's up guys, YouTube, kembali lagi bersama saya di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial belajar HTML dan CSS dasar. Pada video sebelumnya saya sudah memberikan materinya, itu pengertian HTML serta struktur penulisan HTML-nya dan pengertian CSS-nya juga. Kali ini kita akan langsung praktek bagaimana cara membuat file pertama kita di dalam belajar HTML ini. Oke, langsung saja. Di sini sebelum kita mulainya kita harus menyiapkan terlebih dahulu tools-toolsnya atau text editornya yang harus disiapkan, yaitu pertama browser. Nah, browser ini untuk menampilkan tulisan HTML kita, tampilan HTML kita. Nah, di browser ini nanti kita akan menampilkannya. Terus di sini kita harus membutuhkan text editor untuk menulis sintaks dari HTML-nya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, terserah nanti teman-teman mau pakai yang mana, bisa pakai text editor yang lain seperti Sublime, Atom, atau bahkan Notepad juga bisa, Notepad. Oke, langsung saja ya. Kita akan membuat foldernya terlebih dahulu. Buat di sini kita new folder. Ini folder yang akan kita gunakan nantinya dalam proses belajar HTML dan CSS dasar. Kita kasih nama belajar HTML. Oke. Nah, langsung kita buka ininya, text editornya, tampilannya seperti ini. Lalu kita pilih file untuk membuka folder tadi, open folder. Di sini open folder ya, file open folder. Kita cari folder yang telah kita buat tadi kita buat di drive D, belajar HTML. Tinggal klik aja terus select folder dan save, karena ada file saya yang lama ya. Oke, seperti ini tampilannya. Terus bagaimana cara membuat filenya? Foldernya kan udah. Nah, sekarang filenya, itu tinggal kita klik di sini ada new file. Kita klik aja new file. Nah, lalu kita ketikkan, sebenarnya seperti ini, belum ada sintaks. Kita save untuk menyimpannya. Jangan lupa diberi nama dari filenya. Kita kasih belajar 1 aja. Terus di sini ada save as type. Teman-teman pilih HTML karena ini kita mau belajar HTML, sintaksnya sintaks HTML. Jadi jangan lupa save as type-nya agar nanti si browser membacanya ini adalah sintaks dari HTML. Terus cara menjalankannya di browser, tinggal ke foldernya, lalu tinggal kita klik kanan. Kalau seperti ini defaultnya nanti dia di Explorer ya, tapi saya mau membukanya di Firefox. Open with Firefox. Nah, ini belum ada sintaks. Kenapa dia tetap muncul? Ya, tetap muncul karena si browsernya membacanya ini adalah sebuah plain text, bukan sebuah struktur HTML-nya.
walaupun nanti kita kasih elemen berupa garis miring atau dan sebagainya, dia tidak akan terbaca. Ini hanya sebuah plain text saja. Terus untuk membuat strukturnya gampang, tinggal teman-teman ketikkan HTML seperti ini. Nah, dia akan langsung menunjukkan beberapa pilihan. Ada HTML biasa dan HTML5. Di sini saya akan menggunakan HTML5. Kemarin sudah saya jelaskan. Tinggal arahkan terus teman-teman semua tab. Nah, seperti ini. Nah, untuk penjelasannya seperti inilah struktur HTML5 ya. Itu untuk doc type HTML yang atas ini itu menunjukkan deklarasi dari tipe dokumennya, itu berupa HTML5. Cirinya ini ada doc type HTML. Terus ada HTML, ini HTML pembuka dan penutup ini berpasangan, yaitu dikenal dengan elemen utama. Maksudnya karena semua elemen itu berada di dalam tag HTML pembuka dan penutup, makanya disebut tag atau elemen utama. Terus selanjutnya ada tag head di sini. Elemen ini berfungsi untuk memasukkan konten-konten yang tidak ingin ditampilkan. Contohnya seperti nanti kita akan membuat CSS. Di sini juga ada title. Nah, title ini adalah judul dari website kita atau judul dari halaman yang ditampilkan di browser. Nah, di sini ini letak dari nama title-nya nanti. Terus di sini ada tag body. Nah, tag body inilah segala sintak yang akan kita tulis yang nantinya akan ditampilkan di browsernya. Jadi kalau teman-teman ngetiknya nanti di luar dari tag HTML atau tag body seperti ini, dia tidak akan terbaca sebagai struktur HTML, melainkan sebagai plain text biasa. Oke, langsung saja kita akan belajar tentang tag-tag tadi udah, masuk dari ada head, title, body. Sini akan langsung kita mulai. Untuk pemberian title-nya kita kasih nama belajar 1. Tag body ini kita kasih untuk pertama ini paragraf aja ya, P paragraf, tinggal tab aja, sedang belajar HTML. Oke. Kalau ingin menjalankan untuk melihat tampilan ini, jangan lupa di save ya, Ctrl S saja. Terus pergi ke browsernya tadi, tinggal teman-teman refresh. Nah, nih belajar 1, disinilah letak dokumennya tadi ya. Terus ada beberapa tag yang mungkin akan saya kasih sambil kita belajar cara penulisannya. Ada yang namanya H. Ini header. Header ini ada ukurannya yaitu 1 sampai 6. Di sini kita akan mencobanya mulai dari H1-nya. Ini kita tap-tap aja. Belajar. Keduanya. Setiap tag-tag ini mempunyai fungsi masing-masing ya. Coba kita lihat perbedaannya. Save, reload aja. Nah, ini menunjukkan H1, H2, H3 sampai H4. Dia beda-beda ukurannya. Header 1 itu yang paling besar. Terus tag selanjutnya itu ada tag
enter ya. Tag enter itu BR. Kita kasih sini BR. BR, kita save. Dia akan memberikan jarak. Nah, ini BR itu untuk enter atau membuat jarak berupa BR. Dia tidak ada tag penutupnya, hanya tag pembukanya saja. Terus selanjutnya ada HR. HR itu untuk membuat garis. Contohnya di sini kita kasih contoh. Nah, di sini lah ya. Sini kita kasih HR. Save. Nah, muncul ya. Terus seperti di Word itu ada buat nebelin garis bawah, untuk garis miring, itu sama saja. Tinggal kita ketikkan di sini, kita buat paragrafnya P. Terus kalau di sini kita bisa menggunakan teks default atau kalimat default, itu kita ketikkan lorem. Nah, maka dia akan memberikan teks default, hanya untuk coba-coba saja. Jika kalian males mengetik, kita save. Nah, udah ya. Nah, di dalam ini akan kita tebelkan, akan kita buat kalimat ini menjadi tebal. Caranya tinggal kita kasih bold aja, perintahnya tuh B. Terus tutupnya ini kita kasih di sini. Maka dia akan mengurung kalimat ini dengan tag B atau bold. Coba kita tes ya. Nah, benar ya. Itu untuk B ini untuk menebalkan tulisan. Kemudian selanjutnya coba kita kopas aja ini. Ini coba kita kasih tag O ini untuk underline ya, U underline, kodenya U. Nah, kita pindahkan penutupnya ini di akhir. Namanya penutup itu di akhir ya. Kita save, kita reload. Tuh, udah ada garis bawahnya dan sebagainya. Ada italic, tinggal kasih aja di sini itai, kita ganti i, maka dia akan, teksnya akan berubah menjadi garis miring. Nah, masih banyak lagi, ada strong, ada em. Strong itu buat kalimat-kalimat penting ya, dia akan sama fungsinya gini, nebelin kayak gini. Mungkin itu aja untuk pertemuan kita kali ini. Kesimpulannya, kita tadi sudah belajar bagaimana cara membuat file untuk kita menulis sintaks HTML-nya. Terus kita telah membuat struktur HTML-nya tadi. Sudah saya jelaskan tadi, ada tag HTML, ada tag head, ada tag body, ada title. Dan kita telah belajar beberapa tag di sini. Selanjutnya nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jika kawan-kawan yang menonton ini ada kebingungan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Mungkin cukup sekian. Saya akhiri. Terima kasih.